Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sahabat pembelajar, terimalah persembahan dari saya, aturan si dalang, alat bantu pembelajaran hasil daur ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Nuning Mulyani SAG, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Pemenang, mempersembahkan aturan si dalang. Semoga pembelajaran lebih berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Munadi MPD, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Pemenang, memberikan dukungan dan apresiasi kepada salah satu rekan guru, Ibu Nuning Mulyani, dalam rangka mengikuti lomba ajang GTK Award tingkat Kabupaten Lombok Utara yang diselenggarakan oleh Dinas Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara dengan judul karya Aturan Si Dalang atau alat bantu pembelajaran hasil daur ulang. Mudah-mudahan karya beliau yang sangat inovatif ini bisa bermanfaat untuk dunia pendidikan di Lombok Utara dan tentunya bisa menjadi juara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan si dalang. Pernahkah Anda membayangkan kelas yang penuh energi, di mana belajar terasa seperti petualangan yang menyenangkan? Selamat datang di dunia aturan si dalang, sebuah akronim cerdas dari alat bantu pembelajaran hasil daur ulang. Inovasi ini membuktikan bahwa sampah bisa menjadi harta karun edukasi yang revolusioner. Saksikan bagaimana 6 alat sederhana ini mengubah ruang kelas kami menjadi ajang kreativitas dan kolaborasi. Kita mulai dengan alat pertama, lingbung atau lingkaran keberuntungan. Dibuat dari papan dan triplek bekas, lingbung berfungsi sebagai spinwheel non-digital. Fungsinya vital di fase awal, menciptakan suasana menggembirakan dan berkeadilan. Kami menggunakannya untuk menentukan kelompok secara acak, memastikan komposisi beragam, dan memfasilitasi prinsip bergotong royong tanpa pilih-pilih. Berikutnya adalah gatan, singkatan dari tangga prosotan, dibuat dari karton bekas yang dipadu-padankan dengan guntingan kertas warna-warni yang menarik. Gatan adalah simulasi visual perilaku terpuji dan tercela. Naik tangga berarti perilaku baik dan turun prosotan berarti perilaku buruk. Setiap kotak memicu diskusi mendalam tentang konsekuensi, menanamkan nilai berakhlak mulia dan bermakna. Permainan ini secara nyata mengaitkan konsep keagamaan dengan konsekuensi dalam kehidupan. Mari berkenalan dengan kartu atau kartu pintar, terbuat dari kertas atau kardus bekas yang dibentuk menjadi karakter yang menarik, seperti hati, buah, lingkaran, dan lainnya. Kartu sangat serbaguna. Kami menggunakannya untuk penilaian diagnostik, menampung jawaban pretest hingga menuangkan kesimpulan. Bentuknya yang variatif memicu kreativitas murid. Fungsi lain dari kartin adalah untuk refleksi berkesadaran. Murid menggunakan kartu ini untuk menuliskan satu kata atau kalimat kunci hasil belajar mereka. Ini mendorong mereka untuk berkesadaran dan merangkum inti pelajaran. Kartin juga menjadi media unjuk kerja lisan. Misalnya, menuliskan contoh bacaan tajwid dan lainnya. Alat keempat adalah pohon, singkatan dari pohon konsep, dibuat dari ranting kering pohon bakau. Oon mengedepankan sustainability lokal. Oon adalah wadah visualisasi konsep. Di sini hasil diskusi, pendapat dan refleksi yang ditulis di kartin digantungkan menggunakan kulit kertas. Oon memfasilitasi refleksi kolektif dalam pembelajaran bermakna. Semua pemikiran murid tanpa terkecuali menjadi bagian dari pohon pengetahuan yang bertumbuh bersama.
Alat ini membantu murid melihat perkembangan konsep secara nyata dan kolektif, membangun rasa kepemilikan terhadap materi pelajaran. Sekarang, mari kita lihat panta atau panta yang terbuat dari triplek dan styrofoam bekas. Panta adalah media utama presentasi visual. Berbeda dengan papan tulis, panta dapat dipindahkan dan diletakkan di berbagai sudut kelas atau di luar kelas, memicu suasana menggembirakan dan dinamis. Panta memfasilitasi metode gallery wall, di mana kelompok saling berkeliling dan memberikan umpan balik. Ini secara langsung mendorong murid untuk bernalar kritis dan aktif dalam proses evaluasi. Warna-warni payung yang mencolok di panta membuat presentasi menjadi lebih menarik dan mudah diikuti. Dan yang terakhir, alat khusus kami, aturbah atau miniatur Ka'bah, dibuat dari kardus bekas. Aturbah berfungsi dalam pembelajaran haji dan umroh. Alat ini memberikan representasi visual dan kinestetik secara nyata, mengubah teori menjadi praktik. Aturbah memungkinkan murid melakukan simulasi praktik tawaf sederhana, memungkinkan mereka merasakan pengalaman belajar yang bermakna dan menghubungkannya dengan ibadah rukun Islam yang agung. Hal ini sangat efektif dalam menanamkan nilai berakhlak mulia melalui pengalaman langsung. Ini adalah contoh nyata inovasi yang menyentuh hati. Aturan Sidalang adalah bukti bahwa dengan kreativitas dan kepedulian, kita bisa mengubah barang bekas menjadi kunci pembuka potensi murid. Dari linggung hingga aturbah, setiap alat adalah jembatan menuju pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, serta membentuk karakter berakhlak mulia dan bernalar kritis. Mari kita terus berinovasi demi pendidikan yang lebih baik dan bumi yang lebih hijau. Pergi ke Bayang, beli Selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan Sidalang, belajar berkelanjutan. Reduce, reuse, recycle. Melampaui batas multimedia, bersahabat dengan alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana SPDI, guru pendidikan agama Islam dan Pendidikan SMPN Tahap 2 Pemenang. Saya sebagai penerima manfaat aturan Sidalang karya Ibu Nuri Mulyani SAG. Dengan aturan manfaat tersebut, siswa menjadi kreatif dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Terima kasih.